Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para saudara-saudaraku sekalian, para pecinta ikan gabus, dimanapun berada. Alhamdulillah, kita masih bertemu lagi dalam keadaan sehat. Nah, untuk hari ini saya akan membuat video sederhana tentang bagaimana cara budidaya ikan gabus dengan bisa menciptakan benih-benih atau bibit ikan gabus yang berkualitas, ya, itu judulnya. Nah, yang pertama kita lihat dulu bibit saya, ya. Ini bibit yang sudah saya ambil. Nih, bisa didekatkan kameranya mungkin. Nih, teman-teman sekalian, nih bibit ikan gabus dari dunia gabus Lampung yang selama ini sudah menyebar di beberapa daerah dan juga provinsi di Indonesia, ya, Sumatera Selatan, Lampung juga. Ini dia bibit-bibit saya yang insya Allah cukup berkualitas, besar-besar, sehat-sehat. Nih, ciri-ciri dia sehat adalah dia aktif bergerak, ya, dan besar-besar dan hampir rata. Jadi penasaran seperti apa? Penasaran seperti apa? Yang pertama, ketika kita ingin budidaya ikan gabus bisa menciptakan benih yang berkualitas, pertama kita harus mengambil indukan yang berkualitas. Nah, indukan yang berkualitas itu adalah kriteria pertama tidak cacat, tidak sakit, berukuran cukup besar dan panjang. Nah, saya punya contohnya. Silakan kamera di sini. Nah, ini gabus indukan saya, sampel. Nah, nih. Sini. Tuh. Nah, besar sekali indukannya. Ini adalah salah satu contoh indukan yang berkualitas. Kita timbang dulu ya. Kita timbang. Berapa? Nah, sekitar di atas setengah kilogram di sini. Ininya angkanya. Nah, 5 on setengah, hampir 6 on ya. Itu cukup standar. Kenapa? Dia tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Nanti dia masa bertelurnya panjang. Itu ya, 5 on setengah. Dan coba akan kita ukur berapa senti kira-kira. Ini adalah salah satu contoh indukan yang berkualitas ya, teman-teman sekalian. Jadi memang untuk menciptakan bibit yang berkualitas, kita harus menciptakan indukan dulu yang berkualitas. Kita ukur. Berapa ini? 42 cm. Panjangnya 42 cm. Beratnya tadi 5 on setengah. Ya, di atas setengah kilogram. Ini cukup ideal, cukup bagus. Kalau terlalu besar nanti dia cepat tua dan tidak bertelur. Kalau seperti ini masih sedang, ya, di atas setengah kilogram atau 5 ons, dia nanti masa bertelurnya panjang. Nih yang pertama ya, syarat bibit yang bagus adalah memilih indukan yang bagus. Tuh. Yang kedua untuk menghasilkan benih ikan gabus yang bagus, yaitu kita harus memberi nutrisi ikan yang cukup, ya, yang cukup. Caranya kita tidak boleh telat memberi makan, apalagi ketika ikan masih sangat kecil, ketika dia sangat butuhnya makan, jadi cacing sutra. Saya punya contohnya, ya, contoh ikan yang masih kecil. Nah, ikan itu tidak boleh telat memberi nutrisi atau makan. Saya tunjukkan videonya. Ya. Oke, teman-teman, ya. Saya tunjukkan. Ini kolam-kolam saya. Nah, jadi yang kedua adalah kita tidak boleh telat, atau kita harus memberi nutrisi yang cukup. Maksudnya adalah makanannya ya, tidak boleh telat diberi makan. Karena ketika dia masa pertumbuhan atau golden age, dia sangat membutuhkan nutrisi yang sangat banyak. Ini contoh nih. Ini adalah golden age. Kita sebut masa harus dipenuhi nutrisinya.
Jadi jangan telat memberi nutrisi atau makanan. Dan makanan adalah sutra. Tuh. Jadi kedua, jangan sampai telat memberi makan ya, saudara-saudara sekalian. Nih, ini ada sekitar mungkin di atas 5.000 ekor ya. Kalau sampai kita telat sedikit saja, nanti akan mempengaruhi pertumbuhan. Jadi ketika pakan mau habis, langsung kita segera dikasih makan yang baru. Kita tambah maksudnya, untuk melengkapi nutrisinya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga, cara menghasilkan benih yang bagus adalah kita harus rajin memanage air atau menjaga kualitas air. Ini contoh air yang sudah kita jaga bersih ya. Ini contohnya. Nah, ini contoh yang bersih ya, ini contoh yang bersih yang memang terjaga, ikannya sehat, makanya lahap. Nah, ini adalah contoh kolam yang sebenarnya harus segera dikuras. Nah, langkah yang ketiga adalah menjaga kualitas air ya. Nih. Walaupun dia ikannya hidup, tapi ini harus segera dikuras. Ini akan segera saya kuras setelah ini ya, karena dia akan mengurangi nafsu makan ikan ya. Dia tidak begitu fresh nantinya, karena ini di semen. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita harus sesekali memberi vitamin tambahan ya, vitamin tambahan atau pencegahan. Saya memberinya sebulan sekali ya. Ketika air saya kuras, itu saya kasih obat ya. Itu obat buat pencegah juga bisa, obat untuk mengobati penyakit bisa, dan bahkan obat itu pun bisa untuk menambah nafsu makan atau termasuk vitamin lah. Nah, obat itu tidak saya sebutkan mereknya ya. Nanti boleh tanya di kolom komentar. Nah, itu sebulan sekali. Jadi ketika air kotor kita kuras, kita kasih air yang baru, kita kasih vitamin tersebut satu tutup saja untuk menjaga kesehatan ikan dan juga untuk suplemen tambahan agar ikan itu lahap ya. Jadi mohon izin saya untuk merangkum. Jadi untuk menciptakan benih yang berkualitas, yang harus dilakukan pertama adalah memilih indukan yang bagus, yang berkualitas. Kedua, tidak boleh telat memberi makan atau kita sebutnya nutrisi. Ketiga, kita harus menjaga kualitas air. Dan yang keempat, sesekali perlu kita tambah vitamin atau suplemen tambahan. Oke, baik teman-teman sekalian, para pecinta ikan gabus dimanapun berada, mudah-mudahan ini bisa dijadikan video referensi bagi teman-teman yang ingin budidaya ikan gabus, khususnya di pembenihan ya, supaya benihnya bisa menghasilkan benih yang berkualitas seperti ini. Inilah benih-benih berkualitas, sehat-sehat, besar-besar ya. Oke, terima kasih. Kritik dan saran boleh diberikan di kolom komentar untuk membangun channel ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.